لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang penuh berkah ini kita masih termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk bisa berhadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Betapa sesungguhnya mungkin hari ini begitu banyak orang yang punya keinginan berhadir di masjid yang mulia ini, tapi karena sesuatu hal, bisa jadi mungkin karena kondisi kesehatan atau adanya halangan-halang yang lain, tentunya wajib dan patut kita syukuri kita masih termasuk orang-orang yang Allah pilih berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Berharap kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak nantinya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak kita semua, terutama ke diri pribadi khatib sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu doa yang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar doa ini terus kita mohonkan, kita bacakan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan dunia kita, bahkan berkaitan dengan akhirat kita. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Tuhanku, baguskanlah agamaku, yang mana agamaku ini adalah merupakan peganganku. Wa aslih li dunya allati fiha ma'asi. Dan baguskanlah duniaku, karena memang dunia ini adalah tempatku mencari penghidupan. Selanjutnya, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Baguskanlah akhiratku, karena memang akhirat itu adalah tempat saya kembali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hidupku ini yang bisa terus-menerus membuat saya untuk terus melakukan kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian saya nantinya memutus untuk melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan saya. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ternyata bagaimana agar agama dan dunia ini bisa terus-menerus senantiasa kokoh berdiri, aman damai. Ada 4 konsep yang bisa kita jalankan. Yang pertama adalah madamal aghniya'u ma bakhalu bima huwilu. Yang pertama, ketika orang-orang kaya
Ketika orang-orang yang punya uang, yang punya harta, ma bakhalu bima khuwilu, mereka tidak kikir, mereka tidak pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 180 berfirman, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah pernah mengira orang-orang yang Allah berikan dia karunia-Nya itu ketika dia bakhil dengan itu adalah merupakan yang terbaik bagi dia. Bal huwa syarrul lahum. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kekayaan, tapi kita kikir dengan itu adalah sangat jelek, sangat tidak bagus bagi kita. Sayutawwaquna bima bakhilu. Nanti di hari kiamat akan digalungkan Allah Subhanahu wa taala ma bahilu bihi yaumal qiyamah, apa yang kita kikirkan, apa yang kita pelitkan di atas dunia ini atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kalau kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, janganlah kita menganggap ketika kita kikirkan, kita pelitkan, tidak kita bagi kepada orang yang membutuhkan, itu adalah merupakan hal yang terbaik bagi kita. Malah kata Allah sebaliknya adalah merupakan yang terburuk, dan kelak di hari kiamat akan dikalungkan di leher kita harta yang kita kikirkan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, madamal ulama'u ya'maluna bima amilu. Selama-lama orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, ya'maluna bima amilu, masih mau mengamalkan ilmu yang mereka dapati. Ketika orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mengetahui hukum-hukum masih mau mengamalkannya, masih bisa menjadi contoh suri tauladan di dalam masyarakat, masih mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya itu adalah membuktikan bahwa agama dan dunia ini akan terus-menerus tegak selama-lamanya. Tapi ketika seorang alim, ahli ilmu tidak mau lagi mengamalkan ilmunya, atau taunya hanya menyampaikan saja tapi aplikasinya tidak ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taqlamun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kamu sampaikan padahal kamu tahu tapi kamu tidak mau mengaplikasikannya dalam hidup dan kehidupan kamu. Kabura maqtan indallah adalah merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika para ulama-ulama ahli ilmu itu masih mampu mengamalkan ilmunya, maka bisa dipastikan agama dan dunia ini akan terus tegak selama-lama ahli ilmu itu masih mau mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, madamal juhala'u la yastakbiruna amma la yakmalu. Selama-lama orang yang bodoh la yastakbiruna amma la yakmalu, tidak merasa sombong dengan kebodohannya. Sudah tidak tahu apa-apa, tapi dalam ketidaktahuannya dia menjadi sombong pula, seolah-olah dia lebih tahu, padahal sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Sombong atas ketidaktahuannya. Padahal kata Imam Ghazali, ada trik-trik bagaimana agar rasa sombong itu bisa keluar dari diri kita. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ketika kita berjumpa dengan anak kecil, apa yang muncul dalam hati kita? Ya Allah, betapa beruntungnya anak kecil ini. Dia masih kecil, saya yakin dia belum ada dosanya. Sementara saya mungkin dengan usia saya hari ini yang sudah lanjut, saya sudah bergelimang dengan dosa. Betapa beruntungnya dia. Artinya apa? Kita selalu memandang orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan kita. Yang kedua,
Ketika kita berjumpa dengan orang yang sudah tua, yang kita munculkan dalam hati kita adalah betapa beruntungnya orang tua ini. Saya yakin hari ini umurnya sudah 60 tahun, dan saya pastikan dalam usia dia yang 60 tahun ini pasti dia terus menerus melakukan kebaikan, sementara saya masih muda. Saya belum ada kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan karena usia saya masih muda. Selanjutnya, kalau kita bertemu dengan orang yang berilmu, tentunya akan muncul dalam hati kita betapa beruntungnya dia sudah mempunyai ilmu, dan saya yakin akan mengamalkan ilmunya, sementara saya tidak tahu apa-apa. Bahkan jumpa sekalipun kita dengan orang yang bodoh, yang kita munculkan adalah betapa beruntungnya dia. Bisa jadi atas ketidaktahuannya, tentunya banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepadanya dengan tidak melakukan dosa-dosa yang harusnya dia lakukan, tapi akibat ketidaktahuannya mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berjumpa dengan orang yang jahat sekalipun, ahli maksiat, kita munculkan dalam hati kita, bisa jadi suatu saat nanti dia akan bertaubat, sementara saya sampai hari ini belum juga bertaubat. Atau jumpa dengan orang kafir sekalipun, kita munculkan dalam hati kita, ya Allah, betapa beruntungnya dia, suatu saat nanti Allah beri hidayah kepada dia, dia masuk ke dalam Islam dalam kondisi kayaumi waladathu ummuh, seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, sementara saya sudah bergelimang dosa. Inilah trik-trik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali agar kita terhindar dari sifat sombong.